Titik baliknya Oiken itu terasa di saat sudah menang menjadi putri batik Muara Bungo ini, Kak. Plot twist di dalam hidup Pipi 19 tahun sama kayak saya 19 tahun juga banyak ya. Gitu ya kan. Oh, berarti Pipi termasuk di kampus ini dapat beasiswa. Nah, ternyata awalnya tuh Pipi ikut tes beasiswa KIP, namun belum rezekinya kan Kak di KIP, dan ternyata tidak lulus di KIP. Cuman Pipi terus usaha gitu. Langkah apa sih yang harus Pipi lakuin biar bisa dapat beasiswa gitu. Nah, dan Pipi mau mengucapkan terima kasih sama Pak Maros dan Pak Rahmadi juga. Terima kasih karena berkat beliau juga yang bisa membantu, karena Pipi kan mencari tahu nih adakah beasiswa yang lain, karena kan Pipi bertekad untuk gimana pun caranya Pipi harus melanjutkan pendidikan dan harus dapat beasiswa gitu kan Kak. Karena kalau mau memaksa orang tua karena nggak mungkin kan Kak gitu. Jadi setelah Pipi cari tahu apakah ada beasiswa lain gini-gini gitu kan. Nah, pas Pipi mengikuti ajang Putra Putri Batik ini, Pipi dapat informasi gitu kan bahwa ternyata berkas yang Pipi lamar kemarin itu lolos gitu, tapi bukan beasiswa KIP, beasiswa BPP. BPP itu boleh diceritakan apa itu seperti apa? Biaya bebas pendidikan. Oh, berarti bedanya sama KIP? Jadi di mana itu? BPP sama KIP ini? Kalau KIP itu Kak dia dapat uang saku gitu. Kalau BPP dia cuma uang pendidikan. Pendidikannya saja, tetapi tidak dapat uang saku. Iya. Berarti memang IAK itu menyediakan jalur pendaftaran melalui beasiswa ada, biaya KIP, beasiswa KIP ada, serta biaya beasiswa yang berprestasi atau seperti Pipi tadi ya, BPP. Memang IAK itu mudah bermartabat sekali. Ya. Oke. Sepanjang hidup kalian gitu kan, apa saja titik ternyaman menurut kalian? Boleh nggak ya dari Oiken yang umur Pipi maaf, Pipi yang umurnya 19 tahun sama kayak saya gitu. Kan lagi nggak ikhlas banget umur gue 19 tahun ya. Menurut Pipi pribadi, titik ternyaman Pipi adalah rumah balik Pipi, karena di umur 19 tahun yang sedang berkuliah dan mengikuti banyak kegiatan juga, Pipi merasa bahwa rumah itu adalah tempat untuk ternyaman Pipi pulang, bertemu dengan orang tua ataupun saudara-saudara gitu kan Kak. Jadi kita seperti ngecharge ulang gitu, apapun yang sudah habis energi gitu, bertemu dengan keluarga dan saudara-saudara itu titik ternyaman Pipi sekarang. Memang keluarga itu adalah sosok yang paling mendukung kalian. Paling terdepan. Yang paling terdepan. Keluarga itu adalah keluarga yang bahagia. Nyanyi kok saya bisa. Oh, berarti kalau menurut Pipi di mindset Pipi rumah gitu. Iya, rumah. Kalau boleh tahu, berarti Pipi ini termasuk juga wanita yang sangat mandiri ya? Ya, benar sekali Kak. Benar sekali. Apakah Aiken tidak tertarik? Aiken tidak tertarik kah wanita mandiri seperti si Pipi? Oke, kalau tadi Pipi ya, kalau Aiken sendiri? Kalau menurut dari Oiken Kak, kurang lebih sama juga seperti Pipi. Titik ternyaman itu ada di keluarga dan ada teman juga. Dengan ada keluarga dan teman kita bisa sharing apapun itu keluhan kita. Kalau dengan keluarga kita bisa quality time, berkumpul. Itu merupakan titik ternyaman bagi Oiken Kak. Memang amat sangat, kalau kita di lingkungan yang sangat positif itu berpengaruh sekali kehidupan kita ya. Bahwasanya kita dapat menjalani kehidupan dengan baik, dengan nyaman gitu ya kan. Setelah tadi banyak sekali yang kalian ceritakan gitu kan, kalian juga kan prestasi juga, berkarir juga, kegiatan di luar juga. Bagaimana cara kalian manajemen waktu gitu dengan baik sehingga antara kuliah dan kegiatan itu dapat sama-sama berjalan dengan sesuai waktunya? Menurut Aiken? Kalau dari Oiken ya Kak, Oiken itu kalau ada banyak kegiatan dan jadwal gitu sering membuat schedule Kak. Ya, jadi tidak keteteran kan Kak, dan tidak bertabrakan. Dan saatnya ada waktu untuk keluarga ya keluarga, untuk teman ya teman, kerja ya kerja. Jadi tahu mana prioritaskan, diutamakan gitu Kak. Iya benar. Berarti memang segala sesuatu itu memang harus kita jadwalkan ya, kita membuat seperti list gitu kan. Jadi saya hari ini mau kemana gitu. Ya. Jadi memang terarah ke depannya kan. Kalau untuk Pipi tersendiri? Pipi tersendiri sih, Pipi pribadi kalau misalkan ada kegiatan itu Pipi sering kali membuat catatan kecil gitu Kak. Sama
sama seperti Bang Weekend membuat jadwal gitu, schedule juga. Karena kan kita harus mengetahui dengan kita membuat catatan kecil, kita tahu mana yang prioritas yang harus kita lakukan terlebih dahulu dan mana yang di nomor 2 kan. Iya benar sekali. Yang pastinya pendidikan di atas segala-galanya. Iya, benar. Iya. Jangan sampai lu jadi anak Mama Weekend, Pi. Vivi, kalau kakak boleh bertanya gitu kan. Weekend ini apakah memang apa ya? Apa namanya kalau ini ya? Tipe Vivi gitu. Kalau Weekend ini apakah tipe Vivi? Kalau ini kita ini ya, kita tidak bicara tentang asmara ya, tetapi kakak ini juga. Apakah Weekend ini termasuk tipe Vivi? Gitu. Mulai dari tingginya gitu kan. Sebenarnya sih selayaknya cowok lah ya Kak ya. Semua cowok tuh tampan lah Kak gitu. Tampan Weekend. Jangan sampai balik dari sini jadian ya. Aduh. Ya. Oh berarti kalau menurut Vivi sendiri kalau Weekend ini ya seperti Termasuk kriteria cowok yang termasuk yang karena Weekend sendiri juga sudah anak utamanya juga mempunyai pekerjaan gitu kan, walaupun masih berkuliah statusnya ya. Nah kalau Weekend sendiri apakah Vivi ini termasuk tipenya Weekend Kak? Ya baik lagi kan Kak, cantikan itu kan relatif, nggak bisa dibilang ini kan cantik gitu, ini enggak. Jadi ya Vivi juga termasuk tipe gitu Kak. Termasuk ya, ada bibi pencinta berarti dari sini kali ya. Oke. Dari sekian banyak pengalaman hidup kalian, apa sih titik balik dalam hidup kalian tuh atau perubahan secara signifikan yang sudah kalian alami selama kalian berumur dari 19 tahun sampai 21 tahun gitu? Vivi. perubahan gitu kan Kak. Seperti Vivi dari jalan cerita SMA Kak. Vivi dulu SMA itu aktif berjualan online gitu kan Kak. Vivi jualan makanan ataupun aksesoris dan baju untuk wanita gitu kan Kak. Nah dari kegiatan tersebut Vivi tuh merasa bahwa oh ternyata ada perubahan gitu. Ternyata Vivi bisa untuk melakukan kegiatan berbisnis seperti itu dalam umur yang masih cukup muda gitu kan Kak. Dan sampai sekarang alhamdulillah Vivi masih aktif Masih gitu. berjualan online? Iya. Apa nama jualan online? Boleh dibilangin sini? @online aja dulu _ Nanti tolong ya di follow IG-nya Jualan Vivi gitu ya. Berarti jualan online Vivi dari tamat SMA? Dari SMP Kak, dari SMP. Oh dari SMP malah? Wah Dari SMP tuh udah nabung sendiri untuk biaya SMA gitu. Oh gitu? Wah berarti sama abang mandiri ya Vivi ini patut dicontoh loh buat kaum milenial sekarang bahwasanya hal apapun supaya kita tidak merepotkan orang tua. Sebenarnya orang tua kita tuh mampu, tetapi ada hal yang ingin dia keluarkan juga gitu kan, atau dalam biaya apapun gitu. Nah berarti Vivi salah satu kaum milenial muda yang amat sangat berpikir keras bagaimana saya tidak merepotkan orang tua untuk kedepannya gitu kan. Makanya terbuatlah tadi online shopnya ya kan. Tuh udah mandiri, cantik, berprestasi gitu kan. Aturannya Weekend mah terpincin. Kalau Weekend apa? Perubahan yang sangat signifikan yang untuk Astra itu lebih ke positif gitu. Kalau dari Weekend Kak, titik baliknya Weekend itu terasa di saat sudah menang menjadi putri batik Muara Bungo ini Kak. Kenapa Weekend bilang begitu? Dengan terpilihnya Weekend sebagai putra batik Muara Bungo ini membuka pintu Weekend untuk bekerja, relasi. Semenjak juga Weekend jadi putra batik ini, hidup Weekend lebih terschedule, tertata gitu Kak. Berarti memang amat sangat ini banyak sekali pengalaman hidup kalian sampai saat ini yang merupakan kalau kita harus mengambil pelajaran yang positif kan? Karena sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang memang harus kita pertahankan ke depannya kan? Dan membawa perubahan yang amat sangat baik untuk ke depannya lagi. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi game ya, untuk Weekend sendiri ada nggak sih pesan dulu tuh untuk kaum milenial tentang kehidupan mereka ke depannya mulai dari pendidikan ataupun untuk prestasi yang akan dibangun mereka? Oke baik. Kalau dari Weekend untuk yang menonton video ini, pesannya jika teman-teman mempunyai impian, tujuan atau target, teruslah berusaha dan berdoa. Karena tidak ada usaha dan doa yang akan mengkhianati hasilnya. Untuk Vivi, pesan kaum
umur 19 tahun sama kayak saya ya. Coba dong, Pi, pesan untuk kaum muda jamu. Pesan untuk teman-teman di luar sana, apapun kegiatan yang kalian lakukan, jangan lupakan untuk minta doa restu orang tua ataupun saudara-saudara kalian, karena apapun setiap langkah kalian itu tidak luput dari doa orang tua. Dan Pipi harap teman-teman bisa semangat dan coba apapun itu di luar sana untuk mencari jati diri kalian sendiri. Kalian harus mengasah skill, bakat, minat kalian di mana gitu. Wow, oke. Sangat pesan yang positif sekali ya untuk kaum muda. Oke, saatnya sesi game. Untuk Oiken dulu deh. Waduh. Di game pertama ini poinnya di dry text atau di ghosting kah? Waduh, mending di dry text sih, Kak. Oh, suka dry text ya? Gak apa-apa, soalnya saya juga dry text soalnya. Oh, saya biar satu tipe ya Ken Iya, ya. Kak, Berarti Ika betul. suka dry text ya? Iya, Kak. Aduh, berarti kita nggak cocok Ken. Saya nggak mau sama laki-laki yang dry text. Oke, Red kalau flag ya, Kak? Iya, red flag banget. Kesel gitu kan kita udah ngetik ya. Saya mari ke sini ya, jam segini aku ke sini ya. Dijawab oke, hati-hati. Emosi gitu kan. Nah terus tuh kalau untuk Vivi, dry text atau di ghosting? Di ghosting Bella, Kak. Di ghosting ya, sudah ada pengalaman. Buang-buang waktu kalau dry text, Kak. Oh iya benar sekali, ini kita udah nanti dibalas apa ya? Kayaknya dibalas iya saya oke cintaku manisku, rupanya oke doang. Tahu deh. Berarti tapi sudah pernah di ghosting? Hah? Tapi sudah pernah di ghosting kah? Belum pernah. Oh belum pernah. Ken jangan di ghosting ya Ken. Oke, tadi game disordered ya. Kalau untuk nomor 2 itu mencintai atau dicintai Vivi? Dicintai sih, Kak, karena wanita kan. Wanita. Karena wanita. Iya, karena wanita kan pengennya dicintai. Iya benar sekali. Karena dicintai itu, karena kalau kita dicintai itu kita merasa kita layak sekali, benar. layak dicintai oleh mereka dari segi apapun kita layak, gitu kan. Kalau untuk Oiken sendiri? Kalau untuk Oiken sih dicintai juga, Kak. Karena Oiken tipenya suka dikejar. Iya. Kok ini rada balik ya? Kok Oiken itu rada sebenarnya cowok apa cewek? Cewek ya, Kak. Iya cewek. Nah, agak susah gitu, sama-sama dicintai gitu. Oke, yang ketiga disorder, cinlok kah atau cinta bertepuk sebelah tangan? Ini tentang apa nih, Kak? Ya tentang di relationship gitu. Lebih bagus cinta bertepuk sebelah tangan deh, Kak. Kenapa tidak memilih cinlok? Cinlok tuh jadi tidak fokus dalam kegiatan. Oh gitu. Berarti ada alasan tersendiri ya, maka cinta bertepuk sebelah tangan. Berarti gini dong. Iya. Kalau saya lebih suka cinlok sih sebenarnya, tapi masalahnya nggak ada gitu, nggak ada terjadi sampai sekarang. Kalau Oiken, cinlok atau cinta bertepuk sebelah tangan? Iya, cinlok, Kak. Oh suka cinlok. Suka cinlok, kenapa alasan Oiken? Ya kalau cinta bertepuk sebelah tangan kita sakit, Kak. Iya. Gak balasan kan? Iya saya juga bingung ini gimana ya? Gimana dia? Arahnya kemana ini kan? Oh berarti cinta lokasi ya? Iya. Memilih cinta lokasi. Sudah pernah pengalaman kah? Belum, Kak. Oh belum, ya sudah ya. Oke, game selanjutnya disorder tinggi atau pendek kah? Oke. Tinggi, Kak. Sesuai dengan pengalaman tadi kan, Kak? Oh iya bener. Karena tadi gugurnya di tinggi, Tinggi. ya kan? Jadi saya mau tinggi. Iya, Kak. Berarti nggak suka pendek ya? Gak suka, Kak? Nanti kalau misalnya Oiken pacaran sama tinggi nanti biasanya gini. Waduh. Nggak ada lebih menjulang ke atas gitu. Ya serata lah kali Iya, ya. betul. Sama-sama tinggi gitu. Oh berarti kita cocok kan? Enggak dong ya. Oke, kalau untuk Vivi sendiri tinggi kah atau pendek? Tinggi sih, Kak. Iya, tinggi ya pastinya. Karena kan kalau kita cewek nggak mungkin kan kita lihatnya begini sama cowok. Benar. Ya. Oke, disorder yang terakhir, pintar atau famous? Vivi. Pintar. Karena famous saja nggak cukup. Iya benar sekali. Karena kalau hanya ketenaran saja tetapi tidak ada intinya itu sama saya kosong ya. Nyaring bunyinya. Iya benar sekali. Karena kalau di pintar ini kita juga dapat belajar dari hal banyak sekali dari Mencoba hal iya, baru juga. mencoba hal baru gitu. Kalau untuk Oiken sendiri, pintarkah atau Famous. famous kah? Kalau Ikan juga, Kak, sama pintar.
supaya bisa bertukar pikiran Kak. Iya, supaya bisa setara ya antara pemikiran kita dan pemikiran dia. Jadi kalau kita ngobrol, oh ini nih saya pernah kesini loh, dan ini bagus loh dampaknya, tetapi dia responnya baik gitu. Nah itulah yang namanya itu pintar biar kita setara dalam hal segi pemikiran. Oke, itu adalah game terakhir. Terima kasih sebenarnya saya ucapkan kepada bintang tamu saya yang sangat cantik dan ganteng ini juga kan. Semoga nanti bisa saya undang kembali di podcast yang sangat fenomenal ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton ya kan. Selamat datang kembali di episode selanjutnya di KKN Kumpul-Kumpul Nyantai.